Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh, kamu sesak napas lagi aku kalau sudah gini. Karena tadi masuk lagi satu laporan videoku dicolong lagi dan diedit lagi dan disebar lagi. Hancur. Entah sudah berapa video yang dipotong-potong diunggah gitu ya. Gimana lagi gitu. Oke. Saya yang ada di video ini ya, ada di handphone sini. Tapi masalahnya ini lagi iklan. Jadi tentang videoku yang terbaru yang dicuri, yang dimaling, yang dicolong, yang diedit, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Padahal lagi satu laporan masuk gitu ya. Sekali lagi aku bilang ya, tolong jangan diunduh, jangan diedit, dipotong-potong lalu diunggah ulang ya. Malingnya banyak sekali sih, mungkin tidak punya daya kreativitas sehingga menjadi maling gitu ya. Perlu ada peningkatan ya, expand lah bagaimana kita berkreasi sehingga punya kreativitas menjadi sebuah hasil karya, supaya tidak lagi jadi maling yang bisanya hanya nyolong video orang gitu ya. Agama apapun kan ya nggak ngajarin kalian jadi maling kan ya. Jadi itu sebuah hasil yang mengalami proses. Nggak ujuk-ujuk jadi video gitu, nggak. Ada pikiran yang dicurahkan, waktu yang dialokasikan, ya, kesibukan yang harus diperhatikan, pemikiran, informasi banyak. Jadi kamu tinggal nyolong aja di YouTube, tinggal kamu unduh, kamu colong, selesai. Padahal proses untuk menjadi itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Memang mental maling itu ya gitu maling. Ya. Terlepas agama apapun, itu tidak ada yang mengajarkan umatnya itu jadi maling, jadi bajingan, nggak ada. Jadi kalau dikasih tahu ngerti. Kamu punya agama nggak? Punya. Ketika kamu mau unduh video orang, padahal yang punya itu sudah bilang kalau ada perlu silakan konfirmasi dulu. Tapi kamu unduh tanpa izin, ya itu kamu maling. Sekarang agamamu apa? Agamamu Islam ke, Kristen ke, Kristen nanti terbagi Katolik ke, Protestan ke, Hindu ke, Buddha ke, apa ke? Ngajarin kamu jadi maling nggak? Jadi jangan pura-pura rohani tapi kelakuan bejat seperti maling. Gitu. Ya. Sekarang kan banyak. Makanya aku bilang jangan tertipu oleh kesalehan dunia virtual. Dalam dunia virtual apa saja bisa disetting kok. Tapi lihat di dunia faktualnya, apakah dia maling ya. Banyak sekarang bergaya-gaya rohani, belakangnya ya bajingan.
Kalau dia sadar, dia punya agama, dia tanya kepada agamanya, agama gue ngizinin nggak gue jadi pencuri? Kalau nggak, ya jangan. Lu ngakunya punya agama, tapi lu maling karya orang. Makanya kan aku bilang, kesadaran intelektual itu akan melahirkan kesadaran spiritual apabila proses intelektualnya itu jelas. Makanya di sini kan semboyannya rasional, jadi Islam rasional, karena intelektualnya itu rasionalitasnya harus dibikin jelas dulu. Baru dia masuk ke dalam spiritual, ke dalam hati, dijaga di dalam hati. Kalau intelektualnya aja nggak jelas, ya produknya produk meskipun punya agama ya maling itu. Itu ya. Itu tadi aku belum sempat lihat, tapi terima kasih untuk saudaraku yang telah menyampaikan informasinya. Ya gitulah, kadang aku tahu sendiri pas rebahan, lihat-lihat, loh ini videoku dicolong lagi. Kadang-kadang teman yang ngasih masukan, memberikan informasi, ini Gus videonya dicolong lagi gitu. Ya. Oke, semoga maling-maling menjadi lebih baik lagi untuk tidak maling ya. Tapi kalau menjadi lebih gawat lagi jadi bajingan ya. Bilang aja lu nggak usah, lu sayang agama lu, bilang aja lu kagak punya agama gitu loh. Itu sekalian gitu loh ya. Kalau lu ngaku punya agama kan kasihan agamanya dong. Agama lu nggak ngajari lu maling tapi lu jadi bajingan maling terus. Ya. Jadi bila berkenan silakan saja di-share linknya. Jadi utuh dia. Jadi yang nonton itu dia bisa menangkap pesan yang mau disampaikan oleh narasumber di video itu gitu ya. Linknya saja di-share. Berikutnya untuk seluruh pewaris terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku ya. Siapapun kalian nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu ada juga pada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita saling mendoakan dalam kebaikan sebagai saudara sama muslim, dan semoga doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Tuh cahayanya minta dihidupkan. Bentar ya. Terang. Ya ini kan harinya, kalau kami nyebutnya Ahad, kalau teman-teman ini Minggu ya. Ya sedikit serius, sedikit santai ya. Kita sebut saja ini seperti ya ibadah senja gitulah ya. Karena sudah senja ya. Sebuah kajian yang katanya Gurum Endrukem, kajian brutal dan super cadas. Jadi mohon maaf bila ada gangguan kejiwaan setelah menonton tayangan di kajian-kajian yang ada di channel ini ya. Itu bukan tanggung jawab kami gitu ya. Jadi kalau kamu masuk ke sini kejiwaanmu tergoncang, kan kamu masuk ke sini bukan gue yang suruh, lu sendiri masuk ke sini ya. Jadi itu bukan tanggung jawab kami. Karena di sini diungkap belak-belakan. Apa adanya kita buka, kita buka. Dan itu bukan berarti menghina, menyudutkan, mencela. Oh, enggak. Itu dalam kerangka berpikir objektif. Itu syaratnya ilmiah itu objektif. Kalau nggak objektif, nggak boleh dibilang ilmiah. Ya. Dan kalian punya hak sanggah, silakan saja kalau mau disanggah. Aku mempersilahkan. Gitu. Bukan tidak boleh, boleh. Yang aku tidak boleh itu di download, di skip. Makanya anti skip dan anti download ya. Kalau di download aja enggak boleh, berarti ya di edit enggak boleh, diunggah ulang juga enggak boleh gitu. Kalau ditanggapi ya silakan. Ini juga kemarin kan ada yang keliru mensikapinya. Jadi ngomong itu enggak seperti apa yang dia pahami dulu terhadap pesan yang aku sampaikan gitu ya. Jadi di channel yang super cadas, yang super brutal, yang menyampaikan belak-belakan saja, gitu katanya Dul Sumbang ya, belak-belakan saja kita sampaikan. Maka kalau ada yang dedel duel, kata orang Jawa itu dedel duel, salam dedel duel katanya
Groom and Rookem ya. Jadi mohon maaf bila ada gangguan kejiwaan setelah melihat tayangan di sini. Karena apa? Kalian akan tergoncang. Baik Islam, baik Kristen akan tergoncang. Kalau kalian hanya bermain di lingkup terjemahan. Gitu. Jadi harus kembalikan ke original teks, terjemahan bisa salah. Jadi ini nggak ada standar ganda nggak. Baik Islam, baik Kristen. Kalau dia lihat kajianku, tergoncang dia. Karena apa yang dia pahami sendiri selama ini ternyata dia it's wrong. Salah. Ya. Oke. Dan gangguan kejiwaan setelah menonton tayangan itu bukan tanggung jawab aku, karena aku nggak minta kamu ke sini. Kamu sendiri yang ke sini karepmu. Ya. Di khotbah senja, oh, kira-kira gitulah ya. Oh, keren banget khotbah senja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau kasih tajuk gini. Yesus itu punya kehidupan kah? Yesus itu punya kemuliaan kah? Itu menarik untuk kita diskusikan supaya kalian semua melek untuk mengenal siapa Yesus. Jadi tajuknya adalah Yesus hidup dalam kemuliaan. Ya. Ya namanya nabi, masa tidak mulia? Semua nabi itu ya dimuliakan. Ya. Jadi gini, Yesus. Nah, nanti ini dipotong lagi nih, diedit lagi ini nanti. Yesus itu hidup, ya, pakai P apa B? Hidup gini, P. Hidup, ya. Nah, hidup, ya. Yesus hidup dalam kemuliaan. Nah, Yesus hidup dalam kemuliaan. Nih ya. Yohanes, nah ini namanya ada literasinya. Yohanes 1 ya. 14 dan ya, Yohanes 5:26. Nih. Ya. Jadi jangan bilang Yesus itu tidak punya hidup. Jangan bilang Yesus itu tidak punya kemuliaan. Yesus itu punya hidup dan di dalam kemuliaan. Gitu loh. Jadi jangan ngaku-ngaku Kristen, karena Kristen kan pengikut Kristus, lalu dia hidup dalam kebejatan. Jangan. Yesus ini prototipe. Lu goblok juga sih kalau gue kasih tahu. Yesus ini prototipe. Jadi bagaimana cara kita bisa menggunakan Yesus itu? Yesus itu kan sama dengan nabi-nabi yang lain. Dia nabi, dia rob. Rob itu rabbi, guru kehidupan itu loh. Ini otak lu itu nggak dipakai apa kalau belajar? Otaknya dipakai, ya, supaya bisa menjadi Kristus itu seperti apa? Yang menteladani kehidupan Yesus. Yesus itu hidup dalam kemuliaan, bukan dalam kebejatan, bukan dalam bajingan. Jadi dia selalu menjalankan apa-apa yang itu benar. Nggak mau ada terus aneh, ngaku pengikut Yesus tapi nyolong video orang, itu aneh, otak nggak dipakai. Ngaku Kristen tapi garong video orang, diedit-edit, dipotong, diunggah ulang, itu enggak. Tidak bisa memahami Yesus untuk hidup dalam spiritualitas kehidupannya. Jadi Yesus itu prototipe. Kamu mau hidup mulia dalam kemuliaan, iya contoh Yesus gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang
Aku bacakan komen yang masuk dulu sebelum nanti kita bahas. Supaya otak-otak lu ngerti gitu loh. Goblok itu diilangi. Tiap hari baca Alkitab tapi nggak ngerti itu gimana? Ya. Jadi kalau khotbah di sini belak-belakan aja. Yo suka ya ikuti, nggak suka cari tempat lain. Gue kan kagak undang lu, kagak paksa lu ke sini, terserah lu. Oke. Pertama dari Zidan Gaming Palembang. Assalamualaikum Palembang, hadir Gus. Hebat pemahaman Yahudi itu, ibarat orang tua yang tahi lalat di pantat anaknya saja dia tahu. Wajar peristiwa penyaliban itu yang diserupakan adalah peristiwanya. Iya, itu peristiwanya. Mantap, semoga teman-teman di channel ini tercerahkan semua. Salam Isra juga untuk Zidan Gaming yang ada di Palembang ya. Matur thank you, terima kasih, atur nuhun. Ya, salam Isra semuanya, Islam rasional. Kemudian ada soleha kita Gis Pati ya. Ini Sri Kandi dari Timur gitu ya. Julukannya Sri Kandi dari Timur. Sri Kandi itu tokoh pewayangan. Jago panah kalau nggak salah ya. Alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salam Isra dari Palu. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Ya. Kita lanjutkan. Nah ini cool, kalem, confident, tapi banyak duitnya ini. Bos kita, bos bawang merah. Karena apa? Rumahnya di Brebes ya. Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih untuk Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Nggak tahu sekarang berapa ya harga bawang merah. Aku dengar-dengar sih bagus ya. Semoga itu juga berdampak kepada para petaninya. Jangan hanya tengkulaknya saja yang menikmati, tapi petaninya dibikin KO kan kasihan. Karena biasanya permainan-permainan harga itu dinikmati para tengkulak. Itu yang ya itu ya termasuk bajingan juga itu, sistem ekonomi yang seperti itu. Lah yang petani yang nanam kok harganya pancet sementara tengkulaknya seenak udele dewe, seenak perutnya sendiri, seenak pusatnya sendiri bikin harga. Ya, bukan naik, kalau orang bilang ganti harga. Ya. Oke, Kang Nurkolis Brebes ya. Matur nuwun Kang ya. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Kita lanjut Sam Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Backgroundnya natural and green, di mata seger Gus. Salam Isra. Matur thank you. Ya itulah ya. Jadi ini rumah di sebelah rumah. Kadang-kadang jenuh juga di dalam terus kan, bikin suasana baru. Ya gitulah apa adanya. Bukan taman yang indah. Ya, apa adanya tanaman-tanaman yang hijau seperti itu. Ya, di mana oksigen dipancarkan. Makanya itu kita bingung kalau kita belajar hadis Kanjeng Nabi, nanam pohon itu mendapatkan pahala. Aku dulu bingung. Ya kalau pohonnya pohon rambutan, terus rambutannya dimakan orang dapat pahala, itu logik lah, masuk ke logika. Ya ini yang di hadis itu kan sembarang pohon, nanam pohon apa itu dapat pahala. Bingung, otak nggak sampai. Kata orang Jawa nggak nyucuk otak, saat itu otaknya nggak nyucuk, nggak sampai. Tapi setelah besar, kemudian belajar tentang biologi, tentang kehidupan, akhirnya gue tahu. Kenapa setiap orang nanam pohon apa saja itu mendapatkan apresiasi sesuai hadis Kanjeng Nabi Muhammad. Karena pohon itu memproduksi oksigen. Yang itu dibutuhkan ketika kita bernapas. Subhanallah. Hebat nggak Kanjeng Nabi? Memangnya dia guru biologi? Kagak. Orang fakultas biologi aja belum ada kok, universitasnya belum ada. Kenapa tahu? Karena diberitahu oleh yang maha tahu. Tapi kan beliau bukan dosen biologi, jadi nggak perlu menjelaskan metabolisme, nggak perlu menjelaskan oksigen, nggak perlu menjelaskan karbon dioksida. Beliau bukan guru kimia, gitu loh. Cukup intipatinya saja. Apabila kaum menanam pohon, ya,
maka kau akan mendapatkan pahala. Pohon apa? Pohon apa saja. Nah, akhirnya kita tahu karena apa? Karena ilmu. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan, seger. Suasana yang seger yang disampaikan oleh Kang Mas kita ya. Natural, green, hijau, penghijauan. Nah, gitu ya. Jadi semua itu tergantung otaknya. Kalau otaknya itu memang bersih dari kedengkian, background kemarin itu disikapi dengan bersih, dia menunjukkan bahwa dalam agamanya dia diajarkan kebersihan. Jadi yang dilihat positifnya ya, oh natural, green gitu. Tapi kalau bajingan, mandangnya ya bajingan, karena bajingan otaknya bagaimana mau beres, kan nggak beres. Dia bilang jembel segala macem gitu. Itu bajingan tuh begitu. Yang menjadi pertanyaan kita, masa sih dia sekolah minggu diajarin begitu? Coba. Sebetulnya kalau gue ngomong begini, terus lu nonton video gue yang diedit bahwa gue bilang gue adalah Kristen sejati, itu lu paham. Orang kalau ngaku Kristen sejati, hiduplah menjadi Yesus sebagai parameter kehidupannya. Begitu. Apa kata Yesus? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Kita turut. Penolong yang lain itu siapa? Kita cari. Karena apa? Pesan Yesus begitu. Gitu loh. Jangan Yesus bilang ke kanan, lu nyelonong ke kiri. Itu bukan pengikut Yesus kamu, pengikut setan kamu. Makanya gue heran nih. Gue ingin membentuk siapapun kalian, entah itu Islam atau Kristen, ayo kita belajar bareng-bareng. Gak ada gunanya saling serang-serang, gak ada. Itu kekanak-kanakan, gak dewasa. Kita belajar bersama dengan tujuan untuk mencari mana yang benar. Sepakat, haleluya, alhamdulillah. Gak sepakat, saling menghormati, habis perkara. Ya, makanya kalau yang level-level coro masuk sini itu seperti sesuatu yang seharusnya itu ya namanya coro, siapa mau dekat-dekat sama coro. Maka kalau komennya nggak pernah dihiraukan ya karena coro. Gitu ya. Oke. Itu Kang Wahyu Junaidi ya. Ya alhamdulillah memang natural green ya. Jadi segar di pernapasan juga enak. Guru Al-Quran gue kan bilang, Ustadz Hendy atau aku manggilnya Gus Hendy itu kan. Jadi lahan kita, misalkan kita punya rumah itu berapa meter gitu ya lahannya itu jangan dihabiskan semua untuk bangunan, harus ada sisakan untuk tumbuhan-tumbuhan apa. Tujuannya apa? Ya oksigennya itu. Oke, terima kasih untuk Kang Wahyu di Junaidi. Kemudian Kang Rasmi Nasmat. Bismillah, Makassar, nyimak Tuan Guru. Semoga sehat selalu beserta keluarga Tuan Guru. Amin. Dan salam Isra, Islam rasional. Terima kasih Kang Rasmi Nasmat yang ada di Makassar. Dan salam Isra juga untuk seluruh keluarga yang ada di sana. Kemudian Kang Sahran Gipari, baru menyimak tengah malam. Iya, mantap. Sehabis hujan beberapa kali hari ini. Oh gitu ya, sama di sini juga dinginnya minta ampun. Ya, ini mampir ngombenya, iya memang biasanya mampir ngombenya pagi, tadi malam jadinya malam. Ngacak lagi ya. Jadi nggak bisa sesuai dengan yang diprogramkan. Ya sudahlah, kita mengalir aja ya. User Imanuddin dari Tanjung Priok hadir Gus. Mantap saudaraku. Terima kasih banyak atas kajiannya JNK. Terima kasih, salam untuk semua saudara muslimku yang ada di Tanjung Priok. Ya, Jakarta Utara ya, Tanjung Priok Jakarta Utara ya. Terima kasih Kang Mas Imanuddin ya, saham Isra juga dariku. Kita lanjutkan Rahasa Bahana, sulit. Namanya digandeng-gandeng jadi sulit. Salam Isra dari Banjarmasin. Oke, salam Isra juga. Selalu sehat Gus dan semangat mendengarkan. Mantap, lanjutkan. Kita ke Kepo Mania Randu Belatung. Nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu, saudaraku. Semoga selalu sehat ya. Kita lanjutkan ke jagoan kita, Juragan Bendungan Kan Irfan Al-Akbar. Menyimak setelah ngaji di malam Ahad, masih dari Kerinci Jambi. Mantap.
Terima kasih untuk Kang Irfan Al-Akbar. Kita lanjutkan di Manada. Terima kasih atas kirimannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah hati yang merah. Atau nun. Ada Kang Mas Hermana Nata Wijaya. Salam Isra. Siap nyimak. Salam Isra sebuahnya. Oke, mantap. Terima kasih. Kita lanjutkan Bapak kita. Semoga Allah selalu merahmati ya. Bersama keluarga, istri, anak, cucu tercinta. Kita sebutlah sebuah nama Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak. Ajagus, salam Isra. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Muluk ya. Kemudian Kang Hermas Edison 3 jempolnya. Terima kasih. Jumat Wage. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Rio, Jakarta Selatan hadir Gus, mantap. Lanjutkan. Ada Soleha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kedua dari Aisyah Surabaya. Penghobi Borneo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Samarinda nyimak. Mantap. Ukais. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibrahim Hajar hadir. Mantap. Terima kasih. Mantun nun. Fish. Ini namanya enggak. Ini karena kebijakan YouTube ya. Namanya sebetulnya sudah diganti. Ini dia setan ya. Bisa nggak diganti lagi itu ya? Karena yang muncul yang setan ini untuk Fish El Diablo ya. Oke. Aku sudah baca semua komen yang masuk. Sekarang kita ke kajian seperti yang aku sampaikan. Bahwa Yesus itu ya dia hidup dan dia hidup di dalam kemuliaan. Yohanes 1:14 ya. Aku bacakan. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau firman itu telah menjadi apa? Ya terserah yang punya firman. Kalau dia berfirman tentang jeruk ya jadi jeruk gitu loh. Kalau dia berfirman tentang manusia ya jadi manusia gitu. Gak mungkin yang punya firman itu bilang jadi jeruk tiba-tiba jadi manusia. Atau dia berfirman jadi manusia tiba-tiba jadi duren. Gak mungkin. Itu logikanya sederhana gitu loh. Yang tadi pagi kita sudah diskusikan tentang logos. Jadi logos itu bukan personal. Setelah dia jadinya apa, itu kita lihat. Kalau dia jadi manusia baru jadi personal gitu loh. Paham nggak di sini? Ya, oke. Masih bersama? Masih bersama Gus Peti? Katakan amin. Masih bersama Gus Peti? Supaya semangat kalian ngaji ya. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Ya karena YHWH itu berfirman tentang manusia. Kalau dia berfirman tentang jeruk ya jadi jeruk gitu loh. Kok ribet amat mikirnya? Ya, hologos itu begitu. Ya. Jadi firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat apa yang kita lihat? Kemuliaannya. Ya firman itu nanti merujuk kepada Yesus. Jadi Yesus itu punya kemuliaan. Ya. Yesus itu punya kemuliaan. Ayo kalau mau bantah gue, Yesus punya kemuliaan nggak? Maka gue bilang di Yohanes 1:14 ya, Yesus itu punya kemuliaan. Siapa mau berani bantah? Ayo bantah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan. Yohanes 1 pasal 4 diberikan. Jangan sampai goblok lu, ada kata kemuliaan ya. Ya, kemuliaan yang diberikan.
kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kesabaran. Lu ngerti nggak maksud ayat ini? Ya. Jadi Yesus itu punya kemuliaan. Tapi apakah itu kemuliaannya milik absolut dari dia? Ternyata tidak. Kemuliaan yang diberikan oleh siapa? Ya, oleh Bapa, ya. Karena apa? Dia anak tunggalnya Bapa. Maka dia diberi kemuliaan. Jadi kemuliaan yang diberikan. Otak lu sekarang pasang. Pasang otak lu. Berarti yang punya kemuliaan secara absolut itu Yesus atau Bapa? Mikir. Makanya kan gue bilang seperti apa yang disampaikan oleh Guru Andrew Kem. Kalau jiwa lu tergoncang bukan tanggung jawab gue ya. Mungkin lu baca Alkitab asal lewat saja. Seperti teman-teman juga baca Al-Quran asal lewat saja. Tidak dikritisi pesan apa yang mau disampaikan. Sekarang di sini mata lu terbuka. Yesus punya kemuliaan. Iya. Tapi kemuliaan itu bukan hak absolut milik Yesus. Karena itu pemberian dari Bapa kepada anaknya yang tunggal, diberikan kemuliaan. Jadi kemuliaan yang diberikan. Gue nggak tahu kalau gue jelaskan seperti ini kurang clear, lu cari guru lain dah, nggak usah di sini. Gue berarti nggak mampu didik lu supaya otak lu cerdas. Kalau sampai gini aja lu kagak paham, lu cari guru lain, nggak usah ngaji di sini, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Gue kasih nasihat sama lu, cari guru lain yang mungkin lebih hebat dari gue untuk mengajarkan Alkitab. Karena gue sudah mengoptimalkan segala yang gue miliki untuk memberikan kecerdasan kepada semuanya. Bahwa kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anaknya. Kalau nggak diberi, ayo jawab. Kalau nggak diberi, punya nggak Yesus kemuliaan? Jawab sendiri. Bismillah. Habis kopinya, bawa sana. Jadi otak itu harus cerdas kalau belajar. Jangan mau di dogma-dogma. Kita sama-sama bisa belajar Alkitabnya ada kok. Kenapa bisa begitu? Lah Alkitabnya bilang begitu. Ya, kalau kamu nggak terima ya tanya sama Ella itu terjemahnya benar atau salah. Bahwa kemuliaan yang dimiliki Yesus adalah kemuliaan yang diberikan oleh Bapa. Artinya kalau Yesus tidak diberi kemuliaan, dia punya nggak kemuliaan? Itu lu pikir. Jadi jangan belajar Alkitab dari dulu begitu, sekarang begitu, besok begitu lagi. Ya nggak maju-maju. Aku ulangi. Masih bersamaku? Ya. Yang setuju katakan amin. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ini kecuali lu nggak setuju sama Yohanes 1:14 itu bukan urusan gue sudah. Tapi selama lu setuju, kitabnya bilang begitu. Jadi kalau lu mau menyanggah gue, sanggah sendiri ini kitabnya. Nah, jadi kita tahulah bahwa ya kemuliaan itu kemuliaan yang diberikan oleh Bapa. Sekarang otakmu berpikir, berarti kalau nggak diberi kemuliaan gimana? Ya nggak punya. Nggak punya. Gitu loh. Ya. Jadi pemberian. Oke. Sekarang kita masuk ke Yohanes 5:26. Ini tadi tentang kemuliaan ya. Kemuliaan.
Ya. Sekarang apa yang disampaikan oleh Yohanes 5:26? Lihat ya, katakan amin yang setuju. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, diam aja kalau yang nggak setuju. Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jangan lupa, ya. Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, iya. Dari mana dia kok bisa punya hidup? Karena diberikan. Karena diberi hidup. Diberikan. Kok begitu? Lah ayatnya bilang begitu kok. Kalau kamu nggak terima ya ayatnya itu kamu mungkin itu ayatnya palsu. Itu ayatnya salah terjemahan, silahkan. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Gue kan nggak pernah bilang kajian gue jangan disanggah. Enggak, silahkan lu sanggah. Gue kan hanya membacakan Yohanes 5:26 bahwa Yesus itu punya kehidupan dalam dirinya sendiri. Sama seperti Bapa punya kehidupan dalam dirinya sendiri. Tetapi kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang diberikan oleh Bapa kepada anak. Yang setuju katakan amin. Nih. Sudah jelas sampai di sini. Jadi, semua yang dimiliki oleh Yesus, baik itu kemuliaan, baik itu kehidupan, adalah kemuliaan yang diberikan dan kehidupan yang diberikan oleh Bapa. Jadi Yesus itu kalau manggil itu, kalau nggak Bapa, Allah. Itu di perjanjian lama jarang menggunakan istilah Bapa. Setelah masuk ke perjanjian baru, Bapa. Maka kan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nanti ada yang tanya, lo berarti Bapa di surga nggak kudus, perlu dikuduskan. Kan jadi kacau kalau pertanyaannya gitu. Bukan begitu, logikanya adalah kerangka berpikir sebuah penghormatan dan kita memohon. Ya. Bukan berarti Bapak tidak kudus, ya kudus. Mau kamu kuduskan mau enggak, Bapak itu sebenarnya tetap aja kudus gitu loh. Jadi kadang-kadang orang itu berpikir tapi logika palakinya itu terjun bebas. Ya, maka dikatakan ketika para murid minta ajari kami tentang doa, maka diajari oleh Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuh jangan otak lu gila terus lu bilang, oh berarti Bapa itu tidak kudus. Kenapa? Lah itu dikuduskan. Makanya lu jangan sembarangan mengkritik. Ya, tentang sholawat ya, pemahaman sholawatnya juga keliru. Oh itu disolawati berarti tidak selamat gitu. Ya, sudah masuk ke menit yang mendekati 40, aku kira sudah cukup ya. Sudah cukup aku menjelaskan sebagai khotbah senja kita kali ini. Sehingga kita mendapatkan pemahaman yang alkitabiah bahwa Yesus hidup dalam kemuliaan. Yes! Tapi kita harus paham bahwa kemuliaan yang dimiliki Yesus bukanlah kemuliaan absolut yang dimiliki dari dirinya sendiri. Kehidupan yang dimiliki oleh Yesus bukanlah kehidupan yang dari dirinya sendiri. Kemuliaan dan kehidupan itu adalah pemberian dari Bapa, dari Allah. Yang sekarang jadi masalah. Ya, apakah Allah itu akan tetap bertengger dalam terjemahan-terjemahan Alkitab atau akan dikeluarkan sebagai mana saran dari pendeta Yakob supaya kalau pendeta Yakob itu orangnya kan visioner ya sudah sepuh ya, jadi cara pandangnya mapan gitu, mengatakan seharusnya kita legowo saja. Legowo itu bahasa Jawa berlapang dada, mengembalikan Allah itu kepada saudara Islam kita. Ya, karena diskusinya kalau sudah menyangkut Allah kacau nanti. Di dalam terjemahan Perjanjian Baru itu menurut Pak Yakob itu tidak ada nama Allah itu muncul. Itu karena
Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, seorang sastrawan, kembali sastra kan. Makanya gue bilang gue amat bersyukur karena gue belajar sastra. Ya, itu dulu Abdullah bin Abdul Qadir Munsi itu ikut menerjemahkan Bible belum merdeka tahun berapa itu. Kan Abdullah bin Abdul Qadir Munsi tentunya terbayangkan atau tergambarkan dalam proses pemikiran dia kalau sudah berbicara yang maha kuasa ya Allah, akhirnya masuk ke bahasa Melayu, masuk ke terjemahan Alkitab. Ya. Nah, sekarang coba kita rujuk apa yang disampaikan oleh Pak Yakob itu benar atau enggak, bahwa sebetulnya kalau itu dimasukkan ke original teks, kata Allah itu enggak ada. Karena itu punyanya orang Islam yang dipinjam. Nanti kalau gue bilang dirampok kan enggak enak. Supaya saling menjaga hati, dipinjam gitulah ya, dipinjam untuk menerjemahkan Bible. Yang jadi kacaunya, Allah dalam perspektif Islam itu bukan dari al-ilah, jadi nggak bisa ditasrif dia. Allah itu ya Allah, dia sebuah nama, alif lam lam ha, sebagaimana YHWH, itu personal name. Masalahnya ketika dia masuk dalam Alkitab, dia menjadi kata ganti, bukan personal name. Nah, kan sudah masalah. Yang salah siapa? Karena itu punyanya umat Islam. Gitu loh ya. Meskipun dulu gue kan pernah diajak untuk menggalang, untuk memberikan somasi ya dalam bahasa hukumnya, agar saudara kita tidak lagi menggunakan nama Allah gitu ya. Kalau gue sedikit beda pendapat gue gini. Ya karena kan ini sudah menjadi sejarah dan sudah masuk dalam kehidupan kita berabad-abad, jauh sebelum merdeka kan sudah diterjemahkan itu Alkitab. Ya gue sih tetap mendukung yang menjadi tujuan teman-teman gue saat itu untuk memberikan ya seperti yang terjadi di Malaysia itulah ya, supaya jangan lagi menggunakan kata Allah karena itu nama suci bagi umat Islam. Itu gue bilang begini, karena gue ngingat sejarah itu sudah menjadi bagian sih gimana. Jadi sebetulnya tugas kita itu sebetulnya bukan menarik mereka dalam sebuah kebijakan untuk mereka jangan lagi menggunakan nama Allah. Aku nggak begitu gitu. Aku mengatakan tugas kita itu adalah untuk memperkenalkan Allah yang benar di sana, bahwa Allah itu tunggal. Bukan Tritunggal, aku stretching pointnya lebih banyak ke sana. Tapi sekali lagi bagaimanapun, aku tetap menghargai teman-teman yang mempunyai sebuah pemikiran berjuang untuk bagaimana lagi teman-teman Kristen itu tidak menggunakan nama Allah lewat jalur hukum. Artinya bukan cak karepe dhewe ya, lewat hukum, lewat persidangan. Ya monggo-monggo saja gitu ya. Nah, apalagi sekarang sudah dapat penjelasan dari Pak Pendeta Yakob, aku kira itu juga cukup mencerahkan bagi kedua belah pihak. Ya sudah, legowo saja gitu kan. Itu. Jadi ini ya yang bisa aku sampaikan. Jadi ada yang memberi, ada yang diberi. Untuk sementara aku masih tetap pakai Allah saja lah ya. Biasanya Yesus nyebutnya itu Bapa tanpa K. Ya, Bapa tanpa K ya. Inilah yang ini Allah. Ini loh. Pakai sebutan ini. Ini itu sebagai pemberi. Pemberi. Artinya tangan di atas. Yesus itu sebagai anak Allah, bukan Allah anak loh ya. Beda, anak Allah sama Allah anak itu beda. Ini itu yang diberi, seperti ini, diberikan, yang diberi. Jadi hierarkinya begini, Bapa lebih tinggi daripada Yesus, atau Bapa lebih besar daripada aku. Nggak setara. Aduh, Alkitab itu jelas kok. You mau puter bolak-balik ke kanan kiri sampai kepala lu jungkit, tetap aja Bapa dan Yesus itu nggak setara.
itu bertentangan dengan apa yang didogmakan dalam Tritunggal. Bapa, Putra, dan Kudus setara. Setara dari Hong Kong, apa orang Alkitabnya bilang seperti ini kok setara? Yang diberikan tuh mesti dibawa ya dari yang memberikan, seperti ini. Bapa itu pemberi, Yesus itu yang diberi. Mesti Bapa lebih tinggi, gitu loh. Kan nggak setara dia, ya. Siapa Bapa itu? Allah, yang tadi kita sudah singgung sedikit. Ini diambil dari Islam. Kalau kita mau selesai, ya tulis saja. Tulis siapa? Jangan Allah, ya. Tapi nanti masalahnya bergeser ke Yahudi. Ini Y, H, W, H. Bukan lagi alif, lam, lam, H. Kalau Allah kan alif, lam, lam, H. Ini sama tetragramaton. Ya sekarang urusannya kepada Kristen, kepada teman-teman Yahudi. Mereka memberikan izin nggak nama suci ini digunakan. Kan begitu. Ya. Jadi clear ya. Bahwa hidup dan kemuliaan itu diberikan oleh Bapa, ya, yang itu Allah, kepada Yesus. Cuman ini masalah lagi nih. Karena nanti ada yang ini, ada yang begini besar semua kan. Allah ini. Ada yang begini. Allah. Nah, makanya Tuhan juga begitu. Kalau kita lihat terjemahan Alkitab, apa bedanya antara Tuhan yang ini dengan Tuhan yang ini? Ini kacau. Oke, itu dari aku ya. Selamat menikmati akhir pekannya ya, di senja yang semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga imanmu dalam bingkai keindahan, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain ya, karena mereka tetap saudara kita. Begitu juga ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima ya. Semoga ini clear ya. Masa sih nggak clear seperti ini? Nggak tahu aku lagi kalau aku sudah mengoptimalkan kemampuanku untuk menjelaskan kepada kalian ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, matur nuwun.